Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Citra. Aku saat ini merupakan JDS Lead di Telkom University Jakarta. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Hari ini aku akan nemenin teman-teman untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ada yang tahu nggak gestar kita hari ini siapa? Boleh dong di komen. Takutnya salah. Siapa tahu konsernya Raisa kan. Siapa nih hari ini gestarnya? Timothy Ronald siapa itu? David Gadgetin. Oke, oke. Tapi sebelum mulai acaranya, kita dengerin dulu nih, ada opening speech dari PIC GDSI Indonesia, ada Mas Fanan. Apakah sudah siap, Mas Fanan? Ya, sudah siap Mbak Citra. Oke, oke. Silakan, Mas Fanan. The stage is yours. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di acara Influencer Talk pada hari ini, di pagi hari, dan tentunya biasanya ya Sabtu pagi itu jam-jamnya jam tidur ya. Nah, saya sangat senang bisa bersama kalian semua di sini. Hari ini kita punya kesempatan spesial nih untuk belajar langsung dari salah satu influencer hebat, yaitu Mas David. Beliau sudah banyak berbagi pengalaman dan ilmu di dunia digital. Dan saya yakin kita semua akan mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Acara ini tidak akan bisa terlaksana tanpa kerja keras panitia dan dukungan dari seluruh chapter yang ada di GDSC Indonesia. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah membantu dan berkontribusi. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan seru. Mari kita nikmati setiap sesi dan jangan ragu untuk bertanya atau berbagi pendapat ya. Harapannya kita semua bisa bisa sudah dengan apa ya sudah pulang atau sudah end stream ini dengan semangat baru dan ide-ide segar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi terima kasih sudah datang. Selamat menikmati acara pada hari ini. Oke, terima kasih Mas Fanan. Kabarnya Mas Fanan ini habis deploy aplikasi, teman-teman. Waduh, jangan buka dapur gitu dong. Oke, oke. Thank you Mas Fanan. Kita lanjut lagi langsung ke Mas Dias nih, selaku ketua acara dari Empowering ini. Halo guys, halo, selamat pagi Halo, semua. halo. Um, gue nggak tahu, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah diomongin juga sama Mas Fanan, tapi aku mau mau absen dulu dong, sebut nama. Aku mau sebut nama. Ada Lutfi, Rendra, ada Fikri Haikal, ada Afrizal, ada ada Jiwa, ada Andre, ada Christopher, bocil kematian, saya bang. Wah, Oke, oke, Mas David, I love you. Aduh, nanti Mas Davidnya ngelihat bahaya nih, takutnya kenapa-napa. Oke, wah, udah semangat banget kalian. Pokoknya siapin pertanyaan terbaik kalian, bakal nanti ada di spill. Pokoknya pertanyaan terbaik ada di spill sesuatu. Terus habis itu, udah situ aja. Enjoy the tech talk. eh Stay clean and sound. Oke, dadah. Oke, thank you Mas Dias. Ya, aku mau ngingetin lagi ya, jangan lupa teman-teman untuk on cam nih. Karena nanti Mas David pasti kan ngeliat nih, mana nih yang cantik nih, mana nih yang ganteng. Oh ya, aku juga mau ngingetin, jangan lupa abadiin momen keseruan hari ini dan jangan lupa di tag di GDS Indonesia. Siapa tahu nanti bisa masuk ke akun Instagramnya GDS Indonesia kan lumayan ya guys. Siapa tahu nambah followers. Atau misalnya boleh juga di tag ke Mas David, siapa tahu nanti di repost sama Mas David. Nah, nanti juga di sesi Q&A bakal ada hadiah untuk beberapa pertanyaan menarik. Dan aku nanti ada rules khusus nih buat Q&A. Jadi teman-teman bisa siapin dari sekarang. Jadi aku nggak akan milih yang raise hand. Tapi aku milih gini, teman-teman harus ngasih gombalan yang paling di kolom kolom chat. Nanti aku bakal pilih yang paling Nah, nanti yang paling itu boleh nanya langsung ke Mas David. Nanti juga kita ada Slido ya, teman-teman. Oke deh, kita lanjut lagi. Mas David sudah hadir kah hari ini? Oke, sambil menunggu Mas David, kita main games tipis-tipis dulu nih. Mas operator, boleh dong di-share?
Oke, teman-teman bisa join di slido.com, terus masukin 1463 149 atau boleh langsung di scan QR-nya. Aku mau tahu nih teman-teman hari ini sarapannya pakai apa? Yuk, 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 yuk di slido.com 1463 149 atau boleh di scan QR-nya. Sudah, sudah. Wah, roti. Anak Jaksel ini ya. Sambal goreng tempe, mantap, mantap. Nasi goreng, kupat tahu. Ini nggak ada yang nasi uduk apa? Belum sarapan. Aduh, Mas Dias, tolong dong nanti digoputin ini yang belum sarapan. Bubur, gado-gado. Kata-kata tetangga. Siapa ini? Mie goreng. Berapa bungkus itu mie-nya, guys? Ada yang makan rendang. Pagi-pagi makan rendang, oh my God. Wah, wah, banyak banget nih. Lontong. Ada yang makan error. Apa nih? Harapan, siap. Kenangan manis. Aduh, iya lagi. Oh, ada yang sarapan Python. Lagi develop apa nih? Kenangan mantan, ya ya. Ada yang pakai soto. Makan hati. Jaji manis. Kroket udang. Oh, masih ada 12 yang typing. 8 aku tungguin nih. Sekali lagi aku ingetin ya teman-teman, jangan lupa untuk on cam. Terus nanti buat yang mau tanya di sesi Q&A, jangan lupa nyiapin gombalan terbaiknya juga. Nanti aku akan pilih yang terbaik. Nanti boleh nanya langsung ke Mas David atau bisa juga via Slido. Nanti Slidonya di-share. Jangan lupa juga nih, abadiin momen di Instagram kalian. Nanti tag ke JDS Indonesia, boleh juga tag ke Mas David. Nanti siapa tahu di repost nih sama Mas Fanan. Oke, ada yang es kotlin campur. Siap, siap. Ada lagi, ada lagi. Ada yang taichan. Gak ada yang nasi uduk ya ini ya. Sarapan deadline. Oh, masih ada 7 lagi. Ini 1463 149 apa nih? Oke, oke. Cukup ya, kayaknya cukup. Mas Operator, boleh diturunin lagi share screen-nya. Oke, aku mau tahu dong, teman-teman dari mana aja ini? Dari kampus mana aja? Boleh dong di kolom chat. Ini udah ada yang tebak-tebakan deh di kolom chat ya. Apa bedanya Mbak Citra sama ayam? Apa ya? Boleh gak sih ini di spotlight Revi dari ITB? Pengen tahu apa sih bedanya? Mas Operator bisa dibantu spotlight? Wah, ini banyak banget ya dari UPI, UNY, Jogja ya, terus UNES. Wah, sudah ada Mas David. Halo, halo Mas. Selamat pagi menjelang siang. Belum bisa unmute ya? Bentar Mas. Oke, udah Oke, bisa Mas. Halo, halo Mas. halo Selamat halo pagi. semuanya. Gimana ini Mas kabarnya pagi ini? Baik, ramai banget nih kayak. Bener Mas, ramai banget ini ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang. Oke Mas, mungkin teman-teman udah penasaran banget nih Mas, gimana caranya kita bisa terus survive di tengah tech winter ini ya Mas? Iya, betul. Oke, mungkin langsung aja Mas David, the stage is yours. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi semuanya.
Lebih ramai dibanding kuliah umum ya. Ramai banget. Ini pada mau ngomong apa sih? Pagi Mas, pagi semuanya. Oke, aku share screen langsung aja ya. Absen, absen. Oke. Ya udah absen pada absen deh. Ini rata-rata anak kuliah apa udah pada kerja? Sebut nama aku Bang David, buset udah kayak streaming. Oh, masih kuliah, anak kuliah. Mas, Ioniknya di mana tuh? Depan rumah. Sebut namaku Bang David, Piang. Baru lulus SMA. Rame banget. Oke, aku share dulu ya. Share screen ya. Kita tuh ya. Nih kita ngomongin yang agak serius, teman-teman. Walaupun kalian ada yang masih SMA, tapi kayaknya masih relate sih materiku ini nanti. Ya. Nah, aku kedengeran kan suaranya semua ya. Anak UNS hadir. Oke, mantap. Pada kuliah ya. Web ekspor harus sukses terus. Thank you. Oke, kita mulai ya. Follower TikTok. Iya, ya. Terima kasih teman-teman. Kita mulai. Nah, berhubung ini acara IT ya, jadi kita bahasnya IT. Jadi Tech Team Foundation. Perkenalkan dulu, nama aku David. Jadi ini kalau teman-teman lihat karir aku dari guru sampai bisa jadi CTO dan co-founder di Bisa Ekspor. Tentunya perjalanannya itu nggak pendek ya teman-teman, perjalanannya itu adalah panjang. Nah, nanti aku mau ceritain nih habis ini, gimana sih perjalanan aku dari guru, kenapa aku yang lulusan IT nih, lulusan IT cum laude, nyasarnya jadi guru. Walaupun pekerjaan guru itu bagus ya, bukan pekerjaan yang buruk ya teman-teman, dan aku suka jadi guru. Kenapa bisa jadi guru? Terus bisa jadi ends up jadi CTO dan co-founder dan bangun beberapa ya bisa dibilang tech company lah gitu. Nah, aku dulu kuliah di UNS. Tadi ada yang kuliah di UNS nih 2011. Mana yang kuliah di UNS? Oh, tadi ada yang kuliah di UNS. Oke, UNS itu di Solo, teman-teman. Jadi aku tuh kelahiran Solo dulu, terus lahirnya di kuliahnya di UNS juga. Masuknya sama kayak kalian ya, mahasiswa yang biasa-biasa aja ya. Yang gitulah, culun banget bahkan. Terus nah, lulusnya ini kok cum laude. Nah, ini kan ada istri aku ya. Nah, apakah cum laude ini menjamin? Nah, ini yang jadi pertanyaan, teman-teman. Ternyata cum laude ini tidak menjamin. Nah, aku daftar di berbagai perusahaan, nggak ada yang keterima. Jadi cum laude ini nggak menjamin kalau aku ya. Jadi tapi bukan berarti kalian nggak boleh cum laude ya. Tapi kalau aku cum laude nggak menjamin. Jadi aku sendiri ya. Nanti kenapanya aku ceritain ya. Nah, akhirnya aku edge up jadi guru karena istri aku udah diterima di Penabur Jakarta. Aku udah daftar kerja di Jakarta, nggak ada yang diterima. Ya udah aku jadi guru seadanya, jadi guru di SMK di Tangerang. Rumah tante aku tuh di Pasar Minggu. Aku dari setiap hari dari Pasar Minggu tuh ke Tangerang Kota tuh naik motor, gila itu. Nah, terus kenapa sih aku nggak keterima? Nah, ternyata yang aku selidiki adalah aku cuman bagus di kompetensi kuliah, jadi kejar nilai aja. Tapi aku nggak ngerti dasar-dasar pemrograman. That's why ketika aku daftar misalkan perusahaan IT di Jakarta, aku selalu gagal di tes. Aku nggak ngerti, nggak punya basic. Skripsi aku aja source code-nya cuma index.php. Jadi kayak apaan coba? Jadi nggak ngerti apa-apa. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Itu yang jadi masalah. Jadi ternyata kompetensi kita dalam pemrograman itu dibutuhkan dalam pekerjaan, dan di sekolah mengajarkan sih, tapi kita tetap harus ngulik sendiri karena kompetensi ketika kita lulus dan kompetensi kerja ternyata ada gap-nya. Nah, gap ini yang harus kita kejar. Mungkin kalian join JDSC ini sangat-sangat bagus, kalian bisa ngejar gap ini. Jadi teman-teman harus belajar coding tetap, harus ngerti tech stack itu apa dan lain sebagainya kalau mau keterima kerjaan pertama kalian. Nah, akhirnya lucu ceritanya, aku tuh udah nggak keterima di mana-mana lah, Tokped, Bukalapak dan lain sebagainya dulu lagi hits banget, gak ada yang keterima, aku boro-boro tolak terus. Akhirnya aku keterima jadi junior programmer di BINUS. Nah, aku tuh mau cari beasiswa aja, akhirnya kan ya udahlah,
jadi guru aja sambil sekolah gitu. Toh aku seneng sekolah kan dulu. Nah, mau daftar S2 di BINUS, ditawarin lah, nggak usah S2 dulu, kerja dulu. Nah, kerjanya jadi junior programmer, bukan dosen ya, junior programmer. Nah, jadi junior programmer ini, aku kejar ketinggalan, teman-teman. Capek itu. Aku pernah, kalau kalian tahu ada BINUS Bekasi, itu kan dulu baru buka, itu aku yang buat sistemnya. Pas aku join, programmer yang satunya resign, jadi aku single fighter. Nah, itu aku bener-bener coding sampai tipes aku pernah. Itu di BINUS. Aku pernah coding sampai tipes. Jadi kejar ketertinggalannya berat. Makanya teman-teman yang sekarang masih muda, jangan sia-siakan masa muda kalian. Karena kalau udah terlanjur kerja terus ketinggalan, kejar ketertinggalannya berat. Mending kalian nyicil dari sekarang gitu. Makanya bagus ada komunitas GDSC ini. Teman-teman bisa collaborate, teman-teman sukanya apa bisa ikut-ikut event, bisa belajar sendiri. Dan sekarang kan udah banyak kan apa ya, dokumentasinya. Kalau dulu kan masih dikit banget. Jadi teman-teman bisa bayangin, aku tuh kerja di BINUS mulai naik, kuliah S2 udah jalan. Nah, bangun startup wellness sama si Raymond Chin, habis itu kerja remote di Singapura, semua dalam satu waktu. Jadi kerja full time di BINUS, kuliah S2, bangun startup, kerja remote di Singapura, semua dalam satu waktu. Itu aku kejar ketinggalan, bener-bener gak ada. Tidurku jam 3 pagi, bangun lagi jam 7, berangkat kerja. Nggak percaya, udah ya. Itu aku dalam satu waktu. Nah, Bang, pernah stres nggak? Ya, aku pernah nangis di kereta karena terlalu banyak kerjaan. Jadi itu kejar ketertinggalannya berat, coy. Ketika kamu ketinggalan, makanya aku dulu ambis banget kejar ketinggalan. Bayangin berapa kerjaan tuh. Ini ada kuliahnya, ada kerja di Singapurnya. Ini bangun startup sama Raymond Chin. Kenal kan ya? Raymond Chin kan? Kenal dong, influencer gede. Nah ini aku sambil kerja. Jadi ada 4 kerjaan dalam satu waktu aku mengerjakan itu. Nah, itu kejar ketertinggalannya berat. Makanya aku pesan ke teman-teman nih, generasi-generasi muda sekarang. Kalau suka apa, dipelajari dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Nanti kalau udah kejar ketertinggalannya berat. Nah, akhirnya bisnis pertama aku, wellness.id, ini mulai gain traction. Ini tuh kayak gini loh. Ini tuh eh, kesehatan, kayak personal coaching. Kita ada trainer, terus kita buat website sederhana. Kalian bisa cari trainer. Misalkan aku mau latihan tinju, latihan tenis, gitu-gitu. Nanti bisa buka di Wellness ID. Sekarang udah mati websitenya. Terus nanti bisa booking trainernya gitu-gitu. Lumayan rame. Nah, akhirnya ya namanya orang kan ada faktornya juga ya. Ada faktor bekerja dan ada faktor untung juga. Akhirnya diakuisisi lah namanya Fitco.id. Nah, Fit Company. Nah, ini partner-partner aku di Fit Company. Diakuisisi loh, perusahaan cuma dibuat berdua, tiba-tiba diakuisisi sama orang gitu. Nah, akhirnya aku masuk ke Fitco, jadilah berubah jadi Fitco.id, The Fit Company. Nah, di situ hidupku mulai, aku tinggalin semuanya, aku fokus ke startup ini, karena kita udah dapat investment gede banget, gitu. Nah, sukses berat teman-teman aku. Dulu pernah punya 20 gym, 3 catering, 1 restoran di Peak. Wah, sukses deh, udah orang kaya deh pokoknya dulu mah. Tajir gitu. Udah di atas angin lah. Udah di atas angin nih, bangun gym baru, buka booth, punya restoran, punya catering gitu-gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, next selanjutnya adalah COVID. Ya, COVID. Semua gym disegel pemerintah, teman-teman. Restorannya tutup, catering makanan sehat gak laku. Nah, di sini aku baru sadar, ternyata perusahaan aku ini bakar uang. Perusahaan aku ini nggak menguntungkan. Ternyata bakar uang untuk expand. Ya ini yang terjadi dengan semua startup kan. Akhirnya, teman-teman, investmentnya pun mandek. Akhirnya aku berhutang, manajemen hutang $1 juta. Aku pernah punya utang $1 juta di usia 28. Bayarnya gimana? Jadi kan kalau investor kan kalau nggak bisa balikin kan dihitung sebagai utang. Nah, itu sebagai utang. Nah, di situ di COVID aku stres banget sebenarnya. Kayak tidurku jam 3 pagi, aku harus lay off orang. Dia baru punya anak, istrinya baru melahirkan, aku harus lay off. Gajiku pun udah hampir nggak ada, dan lain sebagainya. Nah,
Di satu titik ini aku belajar, kalau buat perusahaan itu harus yang menguntungkan. Jadi kita udah nggak bisa kayak dulu bangga-banggaan dapat investment segini, tapi company-nya sendiri nggak profit gitu. Nanti ini aku bahas ya, kita next dulu. Nah, habis itu aku dan manajemen melunasin utang. Utang udah lunas, kita ada jual bisnis aset perusahaan dan lain-lain. Akhirnya lunas $1 juta gitu. Aku balik lagi dari nol. Balik lagi dari nol ya, nol bahkan minus kayaknya. Terus habis itu aku kerja di US teman-teman buat cari uang. Karena duitnya habis. Nah, kenapa aku bisa kerja di US teman-teman? Karena aku punya portofolio yang bagus sebagai CTO di startup. Jadi mereka melihat aku, akhirnya ujung-ujungnya aku tuh kerja nggak pernah nyari, udah ditawarin sama mereka gitu. Dan aku sana join sebagai technical director teman-teman, dari sebagai TD. Nah, di sini aku pun belajar kalau programmer kita banyak ketinggalan. Nah, lewat kerja di US ini adalah yang aku jadikan konten sehari-hari gitu yang dulu. Kenapa konten aku programmer terus? Karena sebenarnya Bang David, kenapa sih lu dulu konten ngoding terus naik? Karena itu keresahan aku semua gitu. Konten kan harusnya keresahan ya. Bukan aku cari-cari perkara biar naik, enggak, itu keresahan aku semua yang aku ceritain. Makanya teman-teman relate. Nah, gitu. Terus akhirnya aku join sebagai bisa ekspor group, diajakin Julio gitu, suruh resign dari US dengan gaji yang sangat besar, start lagi bangun perusahaan dari nol. Ya emang rada aneh sih, aku nggak pernah mencari kestabilan. Nah teman-teman, ini bisa dipelajarin ya. Jadi kalau orang bilang kisah sukses itu tiba-tiba ditunjukin yang suksesnya aja dan sebagainya, sebenarnya kisahnya panjang. Bahkan bisa dari nol, bisa minus lagi dan lain sebagainya. Tapi ini kan cuma sebagai kisah. Nah kita mau bahas sekarang, kenapa sih programmer itu ada yang sukses, ada yang enggak gitu. Apa sih kompetensi yang harus dimiliki seorang programmer atau anak IT biar bisa thriving di dunia yang sekarang, apalagi tech winter. Kita buka dengan data. Screen time sekarang udah 7 jam per menit. Itu 2021, sekarang udah naik. Kita lihat komputer itu pasti udah lebih dari 8 jam. Yang kedua, social engagement itu udah sekarang 20 menit per hari 2020. Mungkin sekarang udah turun. Social engagement ini nggak dihitung sebagai social engagement. Social engagement itu kita ketemu teman dan pure ngobrol, bukan kerja. Nah, itu udah turun banget. Oke. Semenjak COVID, karena aku minus di COVID, COVID ini ternyata nge-push company ke teknologi tipping point dan mentransformasi bisnis selamanya. Makanya ada tech winter, makanya startup pada menderita. Karena bisnis transformasi selamanya. Bukan berarti teknologi jadi nggak dipakai ya. Yang kita harus note adalah ini. Kita lihat di Asia Pasifik, customer interaction bahkan naik. Akselerasinya 4 tahun. Jadi boost 4 tahun. Berakselerasi selama 4 tahun. Jadi kalau 2024, sekarang harus 2028. Terus produk dan jasa yang ditawarkan secara digital, bahkan di Asia Pasifik ngeboost 10 tahun. Itu kenapa bisnis yang live TikTok orangnya pada kaya-kaya. Karena benar-benar ngeboost. Semuanya dibeli secara online sekarang. Retail pun jadi susah sekarang. Retail itu produk yang jual di toko ya. Terus pertanyaannya kan, lah kayak gini kan punya orang IT semua. Kenapa jadi tech winter? Pertanyaan kan di situ kan. Nah, kita lihat lagi. Berarti secara pace, customer kita ini udah change. Udah nggak bisa lagi. Cara-cara kayak dulu. Mungkin aku dulu bisnisnya buatin buatin personal training datang training. Tapi sekarang mungkin customer behavior-nya, ngapain gue sewa personal training? Gue lihat YouTube aja, atau gue video call aja sama personal training gue. Dia di rumah, gue di rumah, gue kerjain sendiri, gak usah ribet. Nah, itu tuh boundary-nya semakin jauh. Nah, shifting-nya adalah sekarang, teknologi is company core, not supporting anymore. Jadi sekarang teknologi ini jadi core-nya company, bukan support lagi. Bisa ekspor, namanya doang bisa ekspor. 80%
karyawannya itu programmer. Karena kita adalah tech company. Kita menjual jasa edukasi di aplikasi, di website, ada di web ekspor, dan berbagai produk lainnya yang terbaru adalah bisa trade. Itu adalah tech company. Nah, itu aku terapkan di itu. Jadi bukan supporting lagi. Nah, ini udah shifting di beberapa perusahaan. Nah, kalau butuh bukti, global job posting 13% turun, teman-teman. Tapi job posting secara tech 15% naik. Nah, kenapa? Kenapa naik tapi kok kita ngerasa tech winter nggak dapat kerjaan? Karena persaingannya semakin ketat. Karena kompetensi yang diminta perusahaan itu nggak pernah ketemu di market. Bang, programmernya banyak. Iya, programmernya banyak. Tapi seberapa banyak programmer yang berkompetensi sesuai dengan standar? Aku sendiri aja ya, sampai nggak pernah ganti programmer loh. Karena ketika aku hire, selalu tidak sesuai standar yang teman-teman udah masuk. Jadi programmer bisa ekspor tuh teman lama aku semua akhirnya. Nggak pernah ada anak baru. Karena ketika aku pernah hire, kompetensinya tidak masuk. Gitu. Nah, kompetensi apa sih yang menurut Bang David bagus? Oke, contohnya kayak gini. Ini bisa share suara nggak ya? Bentar ya. Aku stop share dulu ya. Aku nanti share suara di sini. Wait. Bentar teman-teman. Sorry ya. Oh, share sound. Oke. There's something wrong with this country. We have good products. We have talented people. Tapi kuncinya salahnya apa? They have good packaging. Oke, kita udah cover packaging. Ingredients, mau dari kakeknya, neneknya. We're so rich with that. Ya nggak sih, Coach? Betul. Tapi ketika udah jadi, nyampeinnya, Coach, nggak ada. Itu poinnya. Yang orang banyak banget miss. Dan orang banyak nganggap remeh. Yes, that's 100% correct. Our programmer landscape cannot speak with people. Mungkin ini kontroversial ya, tapi menurut aku programmer di Indonesia nggak bisa ngomong sama orang. Jadi jago coding, tapi banyak yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini harus ditekankan ke teman-teman. Jadi public speaking ini bukan hal yang remeh. Nanti aku jelaskan ya, ada next selanjutnya. Kadang kita bisa buat produk yang bagus, kadang kita bisa coding teman-teman yang sangat-sangat bagus, tapi kita nggak bisa deliver ke orang. Itu yang jadi masalah. Orang ini tuh awam, kita harus jelasin nggak bisa. Ini kenapa error ya? Ini konsolnya kurang ini nggak bisa. Harus kita ngerti gimana cara jelasin ke orang. Gimana kita bisa transformasi bahasa kita ini ke orang yang awam. Komunikasi yang baik. Itu yang menjadi masalah. Nah, teman-teman aku saranin kalau ada learning about public speaking, communication, dan lain-lain bisa ikut. Karena ini hal yang sangat penting menurut saya. Harus bisa ngomong sama manusia juga, harus bisa ngomong sama komputer. Oke, next. Ini kejadian pas aku kerja di US, teman-teman. Klien dari luar negeri semua. Ini menurut aku nyebelin sih. Aku pernah kerja, you name it, Google, Microsoft, Apple bahkan. Aku pernah kerja bareng sama mereka. Karena itu klien perusahaanku. Perusahaanku ini namanya RGA, agensi yang paling besar salah satu di New York, dengan klien-klien top company di Silicon Valley. Aku pernah kerja sama Apple, sama Google, sama dan lain sebagainya. Bahkan aku pernah kerjain produk fintech di Amerika dan lain sebagainya. Walaupun cuma hanya setahun aku di sana. Tapi kenapa? Kenapa kliennya datang ke mereka yang kerjain aku orang Indonesia dan tim orang Indonesia? Kan cebelin. Kenapa nggak orang luar langsung ke kita? Katakanlah nih, project fintech yang aku kerjain dulu nilainya $2 juta.
Lari ke mereka dulu. Itu yang kerjain anak Indonesia. Bahkan programmernya cewek orang Surabaya. Programmer iOS-nya. Berarti bangsa kita berkompetensi, Bang. Yes. Tapi kenapa? Kenapa larinya ke US? US outsourcing ke kita, nggak langsung ke kita. Bahkan sekarang outsourcing-nya malah diganti ke Vietnam. Karena nggak bisa komunikasi dengan baik. Karena orang US ini sangat pintar berkomunikasi dalam berbisnis bahkan. Getting trust ke people-nya bagus. Padahal yang ngerjain kita semua. Ini alasan aku resign salah satunya. Ngapain gue kerjain, gue cuma digaji. Gaji gue gede sih. Tapi cuan lu lebih gede. Iya, bayangin aja how they make the revenue. It's very big, the revenue. Tapi kita di sini menderita anak-anak tech-nya. Padahal kita bisa loh kerjain project skala internasional. Tapi kitanya sendiri nggak mau upscaling gitu. Komunikasi itu penting. Nah, orang-orang yang ini ada teman-teman aku dia dari Singapura, dia dari New York, satunya ada yang dari Amsterdam. Aku kerja bareng. Mereka semua adalah programmer yang bisa ngomong. Yang bisa menjelaskan dengan baik timeline mereka, apa yang sedang mereka kerjakan, challenge-nya di mana, mereka mau pakai tech stack yang kayak apa, desainnya kayak apa, dan lain sebagainya. Pertama aku join di sini, aku dimaki-maki. Karena aku langsung pingin pakai ini, pakai itu, tapi nggak ada penjelasannya kenapa aku pingin pakai itu. Jadi dia harus understand dulu kenapa, why David, why you are using this, why you are not using this. Kalau kita kan, lu kenapa pakai Golang? Mana bisa jawab programmer sekarang kenapa bisa pakai Golang? Soalnya keren bang, Golang gitu. Jawabannya gitu doang. Kenapa nggak pakai PHP aja kalau kayak gini mah? Nah itu yang harus ditekankan ke programmer-programmer kita. Jadi kamu kenapa coding itu? Kenapa? Kenapanya itu harus ngerti dan harus bisa jelasin dengan baik. Oke, next. Nah, Programmer Indonesia tuh kenapa fokusnya ke tools-nya ya, bukan ke akar masalahnya. Jadi kemarin kan aku buat kuis tuh gimana caranya nge-auto deploy web export, tapi fokusnya tuh pakai tools-nya semua, pakai Kubernetes bang, Terraform bang, dan lain-lain. Sorry nih bro, pakai Kubernetes itu kan website buat UMKM, ada 10.000 yang ada gue nggak bisa bayar tagihannya coy. Dilihat dulu flow-nya, jadi misalkan ada customer beli web export, dia punya domain dan desain website kan, harus ada auto register API ke penyedia domain dan pengaturan DNS name server via API juga. Habis itu aku maunya punya set VPS yang murah, jadi kita bisa kasih cap nih, misalkan satu VPS bisa 100 website dengan IP tertentu. Nah, ketika ada user beli, ini harus bisa komunikasi nih ke sini. Oh, pasang domain yang ini dan desain yang ini di sini. Kemudian dari domainnya juga harus ngeregister IP-nya VPS yang ditunjuk. Begitupun sama dengan email server. Email servernya juga harus komunikasi. Oh, domainnya yang ini nih, emailnya yang ini aja. Nah, di proses ini nih baru tools dipakai. Mau pakai tools apa, komunikasi ke sininya, mau pakai Docker di deploy di VPS, terus email servernya mau pakai apa, koneksi API-nya mau pakai apa, ininya mau pakai apa. Tapi kita harus ngerti dulu the whole picture-nya dari sistem tersebut tuh gimana. Itu yang penting. Tech stack atau tools itu bagus, tapi itu cuma alat. Mastermind-nya harus tetap ada di sini. nah itu yang jadi masalah. Terlalu sering membanggakan tech stack. Gue benci banget programmer yang membanggakan tech stack. Jadi ya lu gambar dulu kalau ada solve. Lu pikirin dulu, lu buat flow-nya, kira-kira lu nge-solve-nya gimana. Nggak langsung tiba-tiba datang, gue mau pakai ini. Gitu. Gue mau pakai database MongoDB ya. Kenapa lu pakai unstructured? Nggak yang structured. Nggak bisa jawab. Harus bisa dijawab itu tuh. Ketika aku tanya, itu cost case-nya kan. Aku pingin auto deploy web export. Kalian suggest dong ke aku. Jawabnya Kubernetes bang. Ini bang. Enggak, gue nggak butuh tools-nya. Gue butuh ideas-nya. Itu yang paling penting. Yang diomongin orang-orang ini ideas-nya. Tools-nya itu nanti di terakhir. Aku mau pakai tools ini karena ini. Gitu. Jadi misalkan ada tools baru, Phoenix ya. Kenapa harus pakai Phoenix? Karena broadcasting message-nya kencang. Karena ini case-nya gini gitu. Jadi harus understand why-nya. Nah, itu yang harus dimiliki programmer-programmer kita. Nah, semoga menginspirasi ya teman-teman. Jadi, teman-teman ketika mau belajar
suatu coding bukan berarti nggak boleh belajar tech-tech ini. Tapi kenapa? Tech-tech itu tuh bagusnya di mana? Untuk memecahkan problem yang apa? Itu harus ngerti dulu. Gitu. Nah, ini cuman sebagai tools pembantu kita dalam mengerjakan menyelesaikan tugas. Bentar lagi ada generative AI. Ini juga bakal ke-replace. Tapi yang nggak akan ke-replace selamanya adalah ini. Gimana kita bisa gambar dengan baik? Gimana kita bisa ngedesain suatu baik? Ini belum bisa di-replace sama AI. Nah, terus yang next, programmer kita ini nggak punya customer-centric mindset. Yang day-to-day menjalankan sistem adalah customer, bukan kita. Jadi harus diskusi, jangan asumsi. Jadi kita selalu asumsi. Dia nggak bisa. Emang customer-nya emang bego, Bang. Customer-nya ini gaptek. Loh, justru dengan customer yang gaptek, kita harus mengakomodasi kebutuhan dia. Jangan ketika ada error, customer kesulitan, berarti customer-nya salah. Bukan, kita yang salah. Anak IT yang salah lah. Itu. Jadi misalkan kita buat login. Login pakai nomor HP. Nomor HP. Ternyata nomor HP-nya ini nggak bisa di SMS. Adanya cuma WA doang, atau kebalikannya. Tapi kita nggak mikirin mitigasinya. Nanti yang disalahin customer, orang zaman segini nggak punya WhatsApp gitu. Kita nggak pernah warning, itu cuma WhatsApp misalkan. Nah, itu yang salah kita. Jadi kita nggak boleh asumsi, kita harus diskusi. Pentingnya diskusi sama customer. Nah, itu yang harus ditanamkan juga sama programmer kita. Nah, pengguna bisa ekspor, kebanyakan berasal dari daerah. Ini adalah suatu challenge yang berat ketika aku mendevelop aplikasinya, teman-teman. Aplikasinya harus bagus di Android. Dan Android itu banyak. Aplikasinya nggak boleh ribet, loginnya harus banyak, harus bisa approach semua. Terus habis itu, pembayarannya nggak boleh ribet. Dulu pernah sampai aku buka pembayaran manual transfer. Saking orang-orang desa ini nggak ngerti virtual account. Memang kocak. Tapi sekarang udah nggak. Sekarang udah ada virtual account. Karena mungkin mereka udah belanja e-commerce sudah sering ya. Jadi gimana kita yang harus menyesuaikan behavior customer kita. Kita harus punya mikir sampai situ. Sampai di level programmer loh. Jadi kalau coding, case-nya harus ketutup semua. Nah, case-nya ini maksudnya apa? Misalkan kita coding, kita disuruh ngerjain suatu form untuk ngedit data, nginput data, dan lain sebagainya. Kita harus mikir, misalkan kalau dia masukin password, case sensitif masuk nggak. Jadi, test case apa yang mau dikerjain, itu harus dipikirin dulu sama sama programmernya. Mikirnya harus beberapa ke depan. Jadi jangan udah selesai, nanti dites balik lagi, dibenerin, dites balik lagi, dibenerin. Jadi kira-kira yang mau ditesting dari QA itu apa aja? Atau QA-nya udah bisa warning, gue mau ini ya, pas ini ya. Jadi kerjainnya berdasarkan list dari QA-nya atau requirement-nya. Jangan yang penting requirement selesai, habis dites rusak semua. Karena coverage test-nya tuh nggak mencukupi. Nah, mungkin kalau kalian teman-teman coding pakai Golang dan lain sebagainya kan bisa ada coverage test-nya ya. Nah, itu yang harus di-cover. Nah, itu yang jarang banget sama programmer kita pikirin. Terus, nah, secara manajemen IT-nya juga, mungkin teman-teman yang di sini udah jadi leader atau apa punya anak yang di nurture ya, harus one-on-one check regularly. Kita kadang-kadang fokus KPI tapi nggak tahu keadaan timnya gimana. Nah, dulu aku selalu, nggak dulu sih sampai sekarang, selalu aku one-on-one check. Kamu gimana? Ngobrol berdua aja. Gitu. Terus, harus brutally honest, teman-teman. Nggak usah kebanyakan sugar coating, nggak usah kebanyakan muter-muter. Ya kalau jelek bilang jelek, kalau nggak bisa bilang nggak bisa, jangan jadi yes man. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa, tapi nggak bisanya kenapa? Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita ngomong, bisa bang, seminggu. Tapi nggak bisa. Ini bukan masalah, aku tuh nggak pernah masalah deadline-nya nggak kekejar. Tapi aku masalahin kenapa nggak kekejar. Kenapa 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum nggak bilang kalau deadline-nya mundur. Bilangnya pas hari H. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya harusnya jujur.
Nah, itu kompetensi-kompetensi kayak gitu mungkin nggak penting, tapi menurut aku penting. Nah, terus teman-teman harus sebagai leader juga harus get your hand dirty lah. Nggak melulu harus ngerjain tas ya, tapi kalau aku sih selalu ngambil tiket ya. Ada tiket apa aku ambil. Dikit-dikit aja sesuai kemampuan kita. Gitu, jadi tetap ngerti. Nah, leader juga harus tahu kapan step back ya. Jadi misalkan kalian sebagai leader, tim kalian udah seru banget nih. Discuss, positif banget. Kalian masuk. Pasti mereka ngikutin keinginan kalian. Kalian harus step back, yaudah biarin kerjain aja. Harus kadang juga trust sama mereka. Gitu. Nah, ini yang kita kerjain juga sekarang permodalan ekspor. Kita ujung-ujungnya ngerjain permodalan, kasih permodalan, screeningnya lewat aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini ketika teknologi bisa jadi impact, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau udah, jadi lewat teknologi kita bisa kasih impact ya, hasilnya seperti ini. Gitu, dengan tetap profitable. Gitu. Jadi, saran aku buat teman-teman yang punya mimpi startup atau lain sebagainya, boleh buat startup. Tapi pastikan itu profitable. Baru kita ngomongin impact. Gitu. Kalau nggak profitable dan nggak ada impact-nya, itu ngapain buat? Jadi kita nggak bisa ngubah dunia dalam waktu semalam, itu nggak bisa. Start dari sederhana dulu, make sure itu bisa menghasilkan uang. Kalau mau investment, make sure itu udah positif dulu. Jangan kalian bleeding minta investment. Itu yang kesalahan yang dilakukan orang-orang. Akhirnya nanti layoff, anak IT lagi yang jadi korban. Nah, ini mulai punya pabrik nih sekarang dia. Nah, konsistensi shape customer mindset. Ini juga yang dipegang sama web export ya yang aku buat ya. Jadi web export ini teman-teman dulu niatnya buat kayak Shopify, buat kayak Wix.com. Cuman aku mikir kalau aku buat kayak gitu nggak akan jadi selamanya. Membuat engine-nya aja berat banget dan itu butuh waktu dan biaya yang sangat besar. Jadi aku pakai yang ada, pakai WordPress. Tapi kita make sure WordPress-nya ini free license semua. Kita nggak ngelanggar license. Jadi kita jual template WordPress sebenarnya. Kenapa template WordPress? Karena kita kasih dokumentasi, editnya gampang. Kalian bayangin petani-petani yang punya coconut gini, beli web export, terus keluar portal Wix, pusing dia. Pasti. Nah, ini yang harus kita tekanin teman-teman. Jadi nggak harus sebagai programmer kita pakai alat yang paling canggih sedunia untuk mecahin hal yang bisa dipecahkan dengan palu misalkan. Kalian nggak perlu pakai hammernya Thor buat cuma nancepin paku ke kayu yang biasa. Pakai palu biasa pun bisa. Jadi don't think too complicated at first. Misalkan kalian ngerjain sesuatu, ya pakai alat yang sederhana dulu aja. Gak usah mikir, gue pakai yang ini, yang canggih, paling ini. Nanti ujungnya kenapa, gue tanyain lagi, kenapa pakai itu? Itu yang jadi masalah kan. Nah, terus pasti ada yang tanya kan programmer, Bang, bisa ekspor masih pakai PHP nggak? Ada yang pakai PHP di beberapa tempat. Ada yang udah pakai Nest.js. Ada yang pakai Golang juga. Tapi gue ngerti kenapa gue pakai itu semuanya. Jadi gue jelasin ya. Kenapa pakai? Gue bisa jelasin. Karena bisa ekspor awalnya dulu back-end-nya adalah PHP. Tapi karena traffic user yang sangat besar, si PHP ini walaupun udah gue jadiin serverless, ini nggak mumpuni. Gue butuh backend yang bener-bener cepat. Akhirnya gue pindah ke Nest.js, which is very fast. Tapi background-nya apa Nest.js? Nest.js ini lebih ribet daripada Laravel. Gue butuh development time yang lebih besar. Dan ini deployment-nya lebih susah dan lebih tricky. Jadi gue nggak bisa cepat. Akhirnya udah jadi. Nah, terus database-nya. Database-nya awalnya cuma database biasa. Kalau di AWS namanya RDS. Sekarang pakai Aurora Serverless. Kenapa? Karena gue butuh scaling. Tapi gue nggak akan pakai Aurora Serverless at the first time. Gue pasti pakai RDS biasa dulu sampai gue nggak kuat lagi. Karena kalau cost-nya Aurora Serverless ini, kalau lu nggak pakai, mahalnya sama aja.
Gitu. Sorry, gue nggak pakai yang serverless karena itu mahal. Gue pakai Aurora yang bisa scalable, yang bisa kayak dia ada writer, ada reader, yang readernya ini bisa scaling multiple. Nah itu kan pelan-pelan kan, startnya dari Laravel, terus pakai RDS biasa, habis itu pindah ke Nest.js, habis itu database-nya dibuat scalable. Nah itu adalah perjalanan. Lu nggak bisa langsung pakai yang canggih di depan dan sebagainya. Kalau mau boleh silahkan, tapi ada cost-nya. Nah, alasan gue pakai Golang ini bagus buat microservice. Golang ini gue pakai sebagai microservice untuk handle image dan upload. Bisa ekspor. Gue nggak pakai Golang sebagai backbone. Karena deployment kalau Golang itu udah besar, deploymentnya bakal ribet banget. Kalau dia kecil, package-nya sangat kecil, deployment-nya cepat dan easy to maintain. Nah itu, gue ngerti semua jawabannya. Jadi itu yang harus kalian ngerti sebagai anak programmer, kenapa pakai stack yang ini, yang itu, yang ini, itu. Kalau startup yang kecil atau tech company yang timnya kecil kayak gue pakai Golang di sistem yang besar, gue nggak kuat handle-nya. Kalau pakai microservice, oke. Kalau Nest.js, gue masih sanggup. Tapi kalau buat start, semuanya start dari PHP kalau gue. Nah, itu variabel gue. Tapi programmer tuh harus ngerti kayak gitu. Why-nya tuh harus ngerti semua. Gitu. Terus problem solving juga benar nih. Ini tipikal orang kita nih. Jadi gue ada export checker ke Cina. Terus gue butuh checkernya itu kalau dibekuin dia nggak lengket. Namanya IQF, individually quick frozen. Kalau kalian beli kentang beku masih bisa diambilin kan kentangnya. Gue tanya ke petani ayam di Indonesia, jawabannya nyari kerjaan aja bro. Buset, nyari kerjaan lo kalau dapat order itu padahal lo kaya lo. Saya nggak bisa dan nggak akan ada pernah RPA yang bisa. Nah itu, dia nggak cari why-nya dulu kenapa kayak gitu. Itu. Nah, akhirnya ada anak-anak muda yang bisa akalin. Pakai ABF tapi tetap bisa nggak lengket. Nah, orang-orang yang problem solving kayak gini yang dicari, selalu ada jalan, akhirnya bisa jalan. Tapi kalau kita udah blok di depan, ya kita nggak bisa. Nah, gitu. Nah, terus untuk kompetensi anak-anak itu yang dibutuhkan adalah mengeliminasi repetitive task, teman-teman. Caranya gimana ngeliminasi repetitive task? Ya pakai AI. Bisa ekspor udah pakai AI belum? Bisa ekspor pakai AI di chatbotnya. Itu pakai AI. Akhirnya customer service gue pindahin ke pekerjaan yang meaningful. Nggak cuma balesin ya, robot banget kerjanya. Ya lu rekap AI lu improve AI lu masukin glossary AI lu, biar AI lu improve terus. Akhirnya kayak gitu. Nah, gue mau ajak kalian lihat data ya teman. 77% orang concern kalau AI bisa ngebuat job loss di beberapa bulan ke depan, tahun ke depan. 60% secara bisnis owner, secara gua, AI akan increase productivity. AI itu growth-nya 37%. Jadi AI ini bakal kencang banget. Nah, kita bisa lihat. Ini OpenAI Sora ya. Dia ngebuat orang makan burger tua, rambutnya putih, bahkan sampai ada jiplakan dia gigitnya. Itu udah bisa. Terus kita lihat Sam Altman, ChatGPT OpenAI, habis dapat investment 7 triliun dolar di AI. 7 triliun ya. Bukan 7 juta dolar, 7 triliun dolar. Jadi AI ini bakal kencang, teman-teman. Nah, pesan dari aku adalah tech winter ini nyata. Orang akan tetap dicari secara tech, tapi yang berkualitas. Semuanya akan kembali ke corporate pada akhirnya. Corporate yang untung. Gue kemarin meeting sama temen gue yang kerja di US. Dia sampai bangun startup di US. Bro, gue lihat Amerika ini orangnya kebagi dua ya. Bahkan ada yang nggak bisa baca jam. Iya, benar Fit. Amerika ini yang di pedesaan juga sama kayak kita. Banyak yang nggak bisa bahkan baca jam, baca tulis. Ada.
Masih ada di Amerika itu. Tapi kenapa dia pegang teknologi ya? Nah, di Amerika ini kastanya beda banget. Orang yang benar-benar profesional, benar-benar di value tinggi. Tapi orang-orang yang kayak gini ya cuma pekerjaan biasa. Jadi orang-orang yang kerja di ChatGPT itu adalah engineer terbaik di US dan seluruh dunia. Itu engineer yang sangat susah masuknya. Gajinya bisa sampai $1 juta per tahun. Jadi sebulan $100.000 programmer. Tapi orangnya berkualitas. Jadi tech winter tuh ada. Tapi tech people tetap dicari nggak? Iya, tapi yang berkualitas. Ketika aku kerja di US, ada anak Indonesia yang umur 19 tahun, udah mau aku hire. Dia baru lulus kuliah, udah ngerjain project finance besar di luar negeri. Emang dia jenius sih. Nah, ada anak-anak kayak gitu. Nah, ini ekosistem ini yang aku mau bangun sebenarnya di Indonesia. Gimana kita bisa dapat klien luar negeri, tapi yang kerjain orang Indonesia, tapi yang berkualitas semua. Ya caranya yang berkualitas gimana? Ya mindset programmernya harus dirubah. Nggak bisa gitu-gitu terus. Nggak bisa kita cuma gontok-gontokan teks-teks, ribut-ribut di Twitter. Kalau gue lihat sekarang landscape programmer, apalagi di Twitter, cuma berantem doang isinya. Emang bawa duit bagi lu? Berantem teks-teks, ini saling adu argumen, mau ngapain sih? Emang bawa uang? Nggak bawa juga gitu. Terus kalau kalian menang argumen, mau apa? Dapat kerjaan, dapat project? Enggak. Di luar negeri ada nggak gitu? Kayaknya nggak ada deh. Apalagi di Facebook, wah parah banget sih di Facebook dan lain sebagainya. Nah, itulah. Jadi spread positivity, teman-teman yang punya mindset kayak tadi itu program-program yang menurut gue bakal bertahan di Tech Winter ini. Itu. Oke, jangan question dulu. Aku mau buka data. Nah, teman-teman, kalau kita bisa lihat data dari McKinsey, applied AI ini bakal dicari banget. Yang kedua adalah next generation software development. Apa itu? Ya bisa jadi Web3, bisa jadi kayak lo ngembangin website pakai teknologi terbaru. Misalkan Next.js dan lain sebagainya. Cloud and Edge Computing. Nah, ini keahlian aku nih. Secara cloud, infrastructure, data storage, dan lain sebagainya. Ini yang bakal dicari juga. Tapi yang paling naik itu nanti akan ada generative AI. Yang lagi rising banget. Ini risingnya udah 44%, sekarang udah naik lagi kayaknya. Nah, generative AI ini AI yang bisa nge-generate ya ChatGPT dan Soraya dan lainnya itu. Oke. Nah, terus ada research juga. Orang-orang yang udah pakai Gen AI, itu orang-orang yang kayak gimana sih? Yang pertama, orang-orang yang udah pakai AI, itu mereka selalu nyari pekerjaan yang lebih bagus. Benar. Nah, terus mereka tuh peduli banget sama work-life balance. Mereka suka banget kerja remote. Mereka suka banget kalau schedule-nya ini fleksibel. Mereka nggak suka interaction yang negatif. Mereka suka di value manager, tapi mereka nggak suka di value sebagai organization karena mereka selalu looking for a better opportunities. Sense of belonging-nya lebih rendah, engage ke kerjanya lebih rendah bahkan karena mereka punya AI. Opportunity development lebih rendah, caring-nya bagus, tapi sayangnya poor health. Tapi sama sih poor health sama itemnya sama. Dia nggak suka yang poor health. Terus environment-nya nggak begitu aman, mereka jadi nah, potensi starting bisnisnya mereka lebih tinggi. Jadi teman-teman ini bakal landscape-nya berubah. Kerja itu bisa dari mana aja. Gitu. Dan ini udah banyak di teman-teman di Indonesia yang kerja di luar negeri. Dan programmer-programmer di Vietnam pun rata-rata kerjanya di luar negeri. Kemarin gue ketemu programmer IaaS di Jepang, orang Indonesia. Dia tes di Rakuten dan masuk loh. Hebat ya. Jadi masih banyak kok anak-anak Indonesia yang gitu. Tapi dia cerita lagi, ternyata orang yang paling hebat di kantornya adalah orang Vietnam, bukan orang Indonesia. Dia sampai bisa bahasa Jepang, dia sampai bisa di value gede di Rakuten itu. So I think karena mereka shape-nya tuh kayaknya mereka daya juangnya lebih tinggi ya. Jadinya lebih bagus. Nah, itu teman-teman semoga bisa membantu ya. Jadi gimana kita bisa jadi programmer yang bagus, gimana kita bisa komunikasi, kita bisa ngerti why-nya, kita bisa gambar, terus kita bisa mulai belajar AI. Ya
itu menurutku adalah programmer yang dicari sekarang dan gimana kita bisa survive di tech winter. Nah, boleh silakan kalau ada question. Thank you. Oke, thank you Mas David atas materinya. Ini bener-bener daging banget nih Mas. Ya. Soalnya aku relate banget sih Mas sama yang tadi Mas David sampein. Kalau di Indonesia nih sebenarnya banyak yang jago-jago. Cuman emang kita tuh nggak bisa komunikasiinnya. Nah, Mas, tadi aku penasaran sih. Pas part yang awal-awal Mas David cerita tentang kegiatan Mas David S2, terus sambil kerja juga di BINUS. Itu gimana Mas cara bagi waktunya? Apakah Mas David bikin to-do list atau gimana tuh Mas? Sebenarnya itu hal yang nggak boleh ditiru ya. Jadi cara baginya pun kacau. Semuanya jadi kacau. Baginya itu paling aku kerja full time. Tapi sambil itu ya aku lunch koordinasi sama Remon paling sambil coding-coding. Nah malamnya aku kerjain buat klien Singapura sama bangun startup. Tapi malam itu kadang masih kuliah kalau ada kuliah. Jadi malamnya lagi aku kerjain lagi. Gitu sih. Dan bagi waktunya sebenarnya manusia tuh nggak bisa bagi waktu sebanyak itu. Dan itu nggak disarankan sih untuk kesehatan kalian dan lain sebagainya. Makanya itu kan poinnya jangan sampai kayak aku itu. Kalau bisa kalian udah belajar dulu, udah ambil ilmunya dulu. Karena itu aku ambis banget kan ngejarnya. Kalau kalian udah belajar dulu, udah enak, nah itunya bisa lebih santai. Mungkin ada yang bisa dikurangin satu. Jadi mungkin cuma bisa kerja remote di Singapura udah cukup. Nggak usah full time di BINUS gitu. Itu kan Oh, yang jadi masalah. Tapi kan karena aku pingin ngejar, karena aku masih kurang banget gitu. Kalau kita itu kan mungkin anak sekarang bahkan kan udah kerja remote aja, malah lebih enak, bisa lebih fleksibel, bisa lebih fokus. Gitu sih. Jadi eh, pesan dari aku sebenarnya dari itu adalah baiknya dari sekarang udah dipersiapkan kalian sukanya apa. Udah bisa coding, udah bisa buat project yang bagus, udah bisa punya portofolio yang bagus. Bahkan kalau udah bekerja itu lebih bagus. Gitu. oke. Ada yang nanya juga nih Mas di kolom chat. Waktu buat pacarannya kapan Mas katanya? Itu pas itu udah nikah, udah Oh, nikah. udah nikah. Udah nikah, Mm-mm. wajar. Oke, teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Mas David. Aku nggak akan milih yang raise hand nih. Aku milih teman-teman yang gombalannya paling nih. Jadi kalau teman-teman mau tanya, boleh kirimin gombalannya di kolom chat. Nanti aku pilih yang paling Terus juga ada slide-nya ya teman-teman. Linknya boleh kali di-share lagi, operator. Oke, ini ada Christopher Robin. Tolong di ini ya, pin ya. Permisi Kak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Halo, Ini halo. on cam atau tidak Kak? Boleh dong on cam biar Mas David kenal. Misi Mas. Halo, Ini halo. oke. Saya langsung tanya atau gimana Kak? Boleh kenalan dulu biar Mas Hmm. Davidnya kenal. Siapa tahu di Permisi, hire. enggak. Permisi Mas David dan Kakak. Saya namanya Christopher Robin. Saya sekarang di Universitas Brawijaya semester 2 mengambil jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk sekian perkenalan dari saya. Oke, Ini langsung ke boleh pertanyaan lanjut atau ke gimana? ya ke pertanyaannya. Izin bertanya Mas David, tadi kan Mas Ya. David sempat mention kalau AI bakal di masa kedepannya akan sangat impact gitu kan. Tapi AI ini tidak bakal punya bisnis proses yang tadi Mas sebutin gitu loh, logic mind-nya lah istilahnya yang saya Ah, dapat tadi. Nah, tapi jadi pertanyaan saya itu di zaman era yang serba artificial intelligence ini, bagaimana saya atau kami sebagai calon ataupun software developer dapat tetap bersaing bahkan menjadi lebih baik lagi dengan memahami global tech landscape dan penggunaan tech atau tools yang seperti Mas David bilang tadi. Ya. Tapi Oke. pertanyaan saya ada lagi sih Mas. Nggak Gimana? apa-apa, Banyak sih. pertanyaan yang banyak, pertanyaan yang bagus, Robin. So, yang pertama, AI ini kan masih banyak narasinya juga. Jadi masih belum sempurna dan sebagainya ya. Jadi kita nggak usah terlalu takut dan worry. Ketika kamu suka dalam bidang, misalkan aku suka banget back end, aku suka banget database, ya belajarin aja. Nggak usah takut. Nah, ketika kalian udah belajar, pastikan kalian ketemu tools AI apa yang bagus buat bantu kalian. Misalkan kalau di GitHub ada namanya Copilot, ya kan? Ya pakai aja coba.
Nah, terus misalkan ada tools lain yang lebih bagus, kalian bisa pakai, kalau nggak salah black box atau apa ya, atau ChatGPT yang baru lah. Nah, yang paling penting adalah prompt. Gimana kalian belajar promptnya? Prompt tuh kayak googlingnya sih. Perintahnya itu yang kalian harus ngerti. Baca dokumentasinya sih, promptingnya. Kalau untuk developer, promptingnya bagusnya kayak apa? Misalkan ChatGPT ada dokumentasinya untuk developer. Kalau mau dibantu kalian buat snapping tool, tapi promptnya harus jelas. Itu yang harus dipelajarin sih, promptingnya. Tapi nggak menampik kemungkinan kalau misalkan kalian suka, dari dulu teman-teman, aku itu kuliah tuh aku suka banget, emang namanya server. Sampai sekarang aku suka cloud sih. Aku tuh dulu full pakai Linux. Yang lain pada pakai Windows. Laptop aku install Linux. Yang pertama, emang namanya anak muda ya, buat keren-kerenan apa ya. Walaupun hidupku menderita banget itu. Kuliah yang pakai, oh gimana ya, aduh gue pakai emulator deh gitu-gitu. Tapi aku seneng banget. Prompting gitu-gitu. Terus baca buka-buka terminal. Emang aku seneng. Ya pelajarin aja. Terus aku dulu pakai Linux yang namanya Backtrack ya. Kalau nggak salah, yang buat hacking-hacking gitu deh. Terus aku muter seluruh kampus, aku tahu password wifi-nya semua tuh. Ternyata gampang. Jadi emang dari itu udah iseng. Terus aku pernah ngedownin website kampus, aku pakai DDoS-in gitu-gitu sih. Ya itu nggak boleh ditiru ya, tapi cuman kayaknya kalau kalian suka ya explore aja. Tapi kan aku nggak pernah mikir, oh, nanti gue ngapain kayak gini, gue kan nanti bakal di-replace. Ya nggak usah mikir sampai sejauh itu. Kalau kalian suka ya lakuin aja dulu. Gitu. Nah, tapi kalau untuk AI ya pakai aja tools-tools yang ada ya sekarang kayak Copilot, terus belajar promptingnya. Nggak, dulu gue pas di WNS itu. Jadi gue pakai kayak library password gitu, gue download kayaknya ada 20 giga ya. Terus kayaknya masih gampang-gampang banget sih password WiFi zaman dulu ya. Jadi gue namanya brute force aja, satu-satu gue coba. Gue tinggal semalaman, muter-muter sama, wah udah ketemu tuh semuanya. Tahu gue password setiap fakultas. Jadi ya gitu. Terus kan kampus dulu kan website-nya jelek banget ya kampus. Aku mulai 2011. Website jelek banget bener. Wow, gue udah dewasin aja. Mati loh di DDoS. Wah, nggak beres ini. Jadi ya itu. Aku dulu suka kayak gitu emang dari itu. Makanya sampai sekarang sukanya back-end sama cloud. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang suka sesuatu, nah bukan berarti nanti kalau kita belajar back-end nggak bisa yang lainnya, bisa aja. Buktinya aku jadi bisa bisnis juga kan. Akhirnya bisa berbisnis, bisa bangun startup juga ya. Itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Jadi what you like ya just do it lah. Belajar aja. Gitu. Terus kalau teman-teman juga misalkan terlalu takut sama AI, terus terlalu ditakut-takutin kalian semua jadi pengangguran dan lain sebagainya, ya nggak usah terlalu mikir sejauh itulah menurut aku ya. Gitu. Yang penting nanti kalau kalian ketemu tools AI ya prompt-nya aja yang harus kalian pelajarin dengan baik. Itu toh nanti kalian coding bakal lebih cepat. Gitu. Thank you, semoga menjawab ya. Oke, gimana nih Mas Robin ya? Udah terjawab belum? Sudah, Mas. Tapi saya ada pertanyaan sambungan gitu, boleh, Mas? Gimana nih Mas David? Pendek sih, Boleh, tapi boleh, nggak. boleh. Boleh. Oke, Eh, silakan Mas. Kan aku pribadi juga ikutin YouTube Mas David gitu kan. YouTube Shorts-nya aku tontonin juga. Kan banyak, apa ya, banyak generasi muda yang di YouTube Mas David tuh sukses gitu loh. Kayak ekspor-ekspor kemana-mana gitu. Nah, karena itu saya punya pertanyaan, apakah dengan berawal dari software developer ini yang saya sedang tempuh dapat menjadi modal awal untuk menjadi orang yang sukses gitu? Apakah faktor keberuntungan juga menjadi salah satu kuncinya gitu, Mas? Terima Iya, kasih. keberuntungan adalah akumulasi dari kerja keras kita. Jadi kalau orang sering ngomong, kan yang aku pamer itu misalkan anak muda bisa sukses kirim cumi ke Vietnam gitu. Tapi kalian tahu nggak dia setiap hari di tengah pulau di Makassar? Kalian tahu nggak dia pernah ditodong pistol gara-gara beli dari nelayan terus pengepulnya nggak terima gitu. Tapi itu kan perjuangannya kan nggak bisa main-main. Mereka benar-benar full time di sana gitu loh. Jadi ya keberuntungan itu adalah akumulasi dari kerja keras kita. Seberapa kita bekerja keras, tiba-tiba ada keberuntungan. Aku bekerja keras dulu di wellness, tiba-tiba dia akuisisi, di kontak. Gitu. Aku lagi jelek banget,
lagi COVID, ngutang dan lain sebagainya, tiba-tiba dikontak company US, suruh kerja sama mereka. Tapi kan itu bukan keberuntungan. Kalau keberuntungan itu aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dikontak, nggak punya portofolio. Tapi kan portofolio udah tebel banget. Udah buat ratusan aplikasi, udah sampai diakuisisi, udah jadi CTO dan sebagainya. Jadi hire lah. Tapi kalau kalian nggak bekerja, nggak punya portofolio apa, ya bukan keberuntungan itu namanya. Gitu. Jadi akumulasi dari kerja keras kalian itu nanti keberuntungan kalian itu. Gitu. Oke, berarti kalau opportunity ketemu sama kesiapan ya Mas David ya. Ya benar, itu benar, benar. Oke, Mas Robin gimana? Sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih banyak Mas David. Iya, Oke, sama-sama. terima kasih Mas atas pertanyaannya. Selanjutnya nih, ada yang bikin pantun ya, kue cincin, kue martabak. Mana nih? Ada Muhammad Fadlika. Boleh dipin operator? Mas Muhammad Fadlika, sudah ada kah? On cam dulu ya Mas, supaya bisa di spotlight. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Fadlikanya, aku mau nanya lagi nih Mas David. Ya, Terus tadi kan aku sempat highlight juga kalau programmer itu kadang-kadang cuma fokus ke toolsnya, terus nggak bisa ngejelasin kenapa sih kita pakai tools tersebut. Nah, supaya kita nih bisa ngejelasin gitu Mas, kenapa kita pakai tools tersebut, kira-kira itu tips and triknya gimana Mas? Apakah kita harus rajin baca dokumentasi, belajar dari basicnya, atau gimana nih Mas? eh, kenapa pakai tools tersebut ya? Kalau di tahap masih belajar, ya baca dokumentasi tools tersebut buat apa. Dan nggak masalah mencoba semua tools dan tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau udah di tahap pekerjaan, ya kamu harus berpengalaman di bidang tersebut untuk mengerti. Contohnya, ketika aku dulu pakai Linux, kenapa nggak pakai Ubuntu server aja, Bang? Kenapa langsung harus pakai backtrack yang susah banget, yang ribet banget dan sebagainya? Karena di sana banyak toolsnya untuk ngebantu aku hacking. Karena aku tahu bisa jelasin. Di sana bahkan ada disediain library data buat brute force-nya dan kita bisa download, nggak usah cari lagi. Udah disediain tools-nya buat macam-macam sniffing dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa jawab karena aku suka di bidang itu. Tapi kalau kalian cuman keren-kerenan tech stack tanpa tahu background-nya pengen dipandang keren aja karena bisa pakai itu akan salah karena kalian nggak bisa melihat dunia luar dan kalian terlalu bangga dengan tools yang kalian pakai. Gitu sih. Jadi intinya misalkan kalian adalah seorang database engineer. Ya kenapa kalian pakai tools ini? Kenapa kalian pakai stack ini? Karena kalian udah suka dengan database itu dan kalian ngerti seluk-beluknya. Jadi kalian bisa jelasin, oh kenapa gue pakai unstructured database, kenapa gue nggak pakai structure. Karena ini microservice, gue nggak mau pakai unstructured, skalanya hanya kecil, bisa di skala dengan murah gitu. Atau kenapa gue pakai unstructured? Oh karena ini mau diproses lagi di machine learning. Jadi gue unstructurein dulu, gue normalize. Kalau database structure kan kalau nggak normalize. Jadi database yang normalize itu gue jelasin teman-teman ini pelajaran IT nih. Database kan ada relationnya kalau SQL. User ID, terus ada misalkan revenue ID. Revenue ID ada user ID-nya. Nah itu kan belum dinormalize. Itu kalau di data processing itu berat, harus dijadiin satu tabel panjang. Jadi usernya apa, nggak usah di. Kalau misalkan alamat user kan dipisah juga kan kalau SQL user address. Enggak, kalau di normalize jadiin satu butuhnya apa. Nah itu fungsinya kayak unstructured database karena dia bisa jadiin satu dengan cepat. Kalau SQL lambat, jadi harus ditransform, kemudian dimasukin ke machine learning. Nah kalau buat ngerti kayak gitu kan harus belajar. Nggak bisa cuman enggak mau DB keren abang, gue mau pakai itulah, yang lain mah cupu zaman segini masih pakai strategi, nggak bisa gitu, lu mau ngapain gitu, itu yang harus ngerti. Jadi karena ada case nyata yang kita belajar, intinya harus belajar juga sih gitu. Jadi ya untuk jadi orang yang ngerti tools itu buat apa ya harus suka di bidangnya dan harus mungkin punya pengalaman problem solving. Kalau di masih tahap belajar ya baca dokumentasi, ini kelebihannya buat apa, biasanya case di dunia nyatanya buat apa gitu. Oke, thank you Mas David. Mungkin nih karena orangnya pada hilang-hilangan ya. Nah, nih udah langsung ada yoga, silakan.
Oke, oke. Sebelumnya perkenalan dulu, Mas David. Nama saya Yoga Natadi Sastro, dari UIN Suska Riau, Pekanbaru di Sumatera. Sekarang itu semester 6, jurusan Teknik Informatika. Gini Mas, tadi saya tuh dengar Mas tuh ada tadi kalau kita seandainya pengen bikin startup atau perusahaan, kita harus cari yang menguntungkan dulu, baru bisa bermanfaat untuk ke masyarakat gitu. Nah, kenapa harus seperti itu, Mas? Karena saya tuh sebelumnya tuh mikirnya tuh adalah saya pengen bikin startup, tapi yang bisa membantu masyarakat dulu. Jadi masalah untungnya itu nanti gitu. Nah, itu tuh gimana, Mas? Bagusnya gitu loh, Mas. Mungkin itu sih Oke. untuk yang pertama. Yang pertama, kalau misalkan kita anak orang yang berlebih dan sebagainya, tidak butuh makan sehari-hari, ya nggak masalah. Gitu. Hmm, Nah, yang kedua, bantu masyarakat itu adalah hal yang kompleks. Gitu. Oke. Dan kita membantu dengan membakar uang kita sendiri. Ah, oke. Apakah itu bukan sesuatu yang, ya boleh, tapi kalau kita kaya banget sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita fokus bantu dulu, misalkan bantu apa, misalkan case-nya apa yang kamu mau buat? Karena di Sumatera itu tuh kan kebanyakan, apalagi di tempat saya ya di Riau itu banyak banget bekas-bekas sawit itu loh Mas, yang kayak Mm-mm. yang apa ya namanya, dedak sawit itu kan banyak di sini. Mm-mm. Nah, itu tuh pengen saya gimana caranya ini tuh bisa disebarluaskan juga gitu loh Mas. Bisa juga dan juga di sini tuh banyak juga yang mereka itu UMKM yang kayaknya tuh masih belum tahu tentang teknologi gitu, dan juga di tempat saya itu salah satu utamanya itu kenapa saya pengen bantu di tempat saya itu karena teknologi di sini tuh di tempat saya tuh di Riau ini terutama tuh masih yang tertinggal banget gitu loh Mas, dan saya tuh pengen mengedukasi itu semua gitu loh. Nah, seperti itu sih kurang lebih gitu Mas. Dari penjelasan kamu nih, jujur nih Yoga, kalau Heeh. sama investor, kamu bakal dimarah-marahin. Karena kamu Oh mau iya. bantu apa aja, kamu belum tahu Oh, spesifiknya di mana. sip Jadi, sip 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 sip. ya jadi kan kamu bagus, kamu punya hati ingin membantu, tapi di bidang mana? Bidangnya itu luas. Kalau kayak Mhm, komoditas alam dan lain sebagainya, bantunya gimana? Itu mah udah ada yang lain yang banyak yang bisa capture dari government dan mhm, sebagainya. Bahkan bisa dibantu sama bisa ekspor gitu. mhm, Atau kalau mau teknologi di bagian mana teknologi ini? Karena teknologi ini sangat mahal. Masyarakatnya tertinggal secara teknologi. Apakah kita bisa bangun tower tanpa uang? Kan nggak bisa. betul. Mhm, Jadi mhm, apakah kita bisa membantu masyarakat, misalkan kasih impact, kita adakan pelatihan. Tapi siapa kita bisa bayarin orang dan sebagainya kalau kita nggak punya perusahaan atau punya sumber income yang layak betul betul. gitu loh. Jadi apa yang dilakukan sama aku di web export misalkan, Mhm, kenapa web export masih tetap untung? Ya karena mereka kan beli website. Tapi betul. dengan itu kita bantu UMKM itu mempunyai website, bisa dimarketingkan, bisa keluar di Google dan sebagainya. Jadi adalah suatu timbal balik ke UMKM dengan harga yang tidak mencekik. Misalkan harganya hanya 900.000 dengan harga 1 tahun dengan full Mhm, support gitu. Dan kalian kalau misalkan buat di tempat lain bisa lebih mahal, bisa ya harganya kan abu-abu. Nah gitu, itu adalah suatu timbal balik membantu, tapi kita juga bisa dapat keuntungan. Nah itu kan goalnya semua tech company. Misalkan yang kita ambil contoh yang bagus adalah Google. Misalkan Google di mhm, AdSense-nya atau ad itu, dia kan membantu kreator mendapatkan uang. Tapi mhm, dia juga share revenue dengan kreator tersebut kan. Nah, itu yang harus mhm, bisa di-defend dengan baik. Nah, yang itu yang aku maksud juga di slide aku yang pertama, komunikasi. Misalkan kita mau bantu di bidang mana, masalahnya apa yang bisa kita bantu, teknologi bisa bantu apa. Nah, itu yang harus bisa di-defend dengan baik. Jadi coba structurein ide startup kamu mhm, di tulisan yang bagus, terus kamu mau mhm, bantu di bidang mana, gimana tech bisa bantu. Nah, itu yang setiap orang mhm. nggak bisa. Itu yang Oke. belajarnya. Jadi kalau kamu jelasin kayak tadi yoga, wah itu investor bisa marah-marah sama kamu. Misalkan kamu nih udah meeting nih, siap meeting sama investor atau ada Heeh, pemerintah lah, mama. Wah, jelasin kayak gitu, wah, dimarah-marahin pernah. Pasti kayak gitu karena galak banget mereka. Gitu.
Oke. Nggak apa-apa, aku kan brutally honest. Jadi anak-anak muda Ya. ini juga ngerti harus bisa structure masalah mereka sendiri. Masalahnya di structure, apa yang mau Nah, dibantu, tech bantu di mana. Gitu. Thank you Yoga. oke. Semoga menjawab ya. Ya, terus mungkin ini nggak apa-apa satu pertanyaan lagi boleh, Nggak Kak? apa-apa. Oke, Mas. Jadi gini Mas, saya itu kan minat di bidang mobile, tapi mobilenya itu yang iOS. Mm-mm. Mobilnya yang natif banget yang iOS pakai Swift. Swift. Ya. Dan juga saya suka di back end gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri di Indonesia itu sendiri itu possible nggak sih dapat kerjaan untuk jadi mobile iOS engineer gitu loh? Ada namanya Apple Developer Academy, coba kamu apply, bisa apply di sana. Terus yang Heeh. kedua, iOS engineer adalah salah satu engineer yang gajinya paling besar. Yang nyarinya paling susah, Heeh. yang kompetensinya nggak bisa dicari banyak orang, dan yang banyak orang klaim bisa tapi ternyata nggak bisa. Tapi kalau bisa, gajinya paling besar. So, zaman aku dulu aja, Heeh. iOS Engineer Genius, itu aku 2016-2017 itu udah di angka 20 juta ke atas. Itu cuma iOS Engineer. Jadi, dan dulu kerjaan aku di US pun iOS Engineer-nya bahkan cewek, anak Surabaya. Dan kita cari iOS Engineer muter-muter nggak pernah ketemu yang bagus dan berkualitas. So, iOS Engineer ini adalah spesies langka Oh. yang kalau kamu jago, selamanya kamu bisa hidup dari situ. Gitu ya, Dan Mas. teman aku yang di Rakuten pun, yang kemarin aku ketemu di Jepang, kerja di Jepang di Rakuten, itu adalah iOS engineer dari Indonesia. Nah, ketika kompetensinya memang bagus, ya udah, kamu bisa kemana bahkan. Kesempatannya sangat besar. Nggak mungkin mati soalnya Apple itu. Bener sih. Gitu. Cuman emang agak mahal ya. Iya. Karena kan nggak bisa coding iOS. Pakai Android tuh nggak bisa dong. Iya, nggak Nah, bisa, Mas. ya Windows-nya diinstal Hackintosh juga nggak lucu dong. Harus beli MacBook kan. Iya, Jadi betul. jadi memang ada modalnya. Cuman itu bagus sih. Dan aku support sih kalau kamu mau jago di bidang itu. Gitu. Iya, Mas. Oke, makasih banyak, Mas, atas Thank jawabannya you. semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, thank you. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, aku pilih yang mau nanya. Yang raise hand deh sekarang. Raise hand langsung on cam. Oke, ada Mas Mirza. Silakan Mas Mirza. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ya, dan terima kasih atas kesempatannya, Kak David. Ya, saya sudah mengikuti banyak ya, dan banyak terinspirasi dari apa? Dari kontennya Bang David ya, kayak salah satunya apa? Teknologi itu harus tepat guna, kan ya. Dan itu salah satunya. Mungkin yang saya tanyakan gini, apa? Misalnya kan kalau startup itu kan harus cari ini ya, apa? Cari profit ya. Misalnya kalau apa startup yang non profit bagaimana? Kayak misalnya uh, bidangnya itu bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Nah itu strateginya itu gimana itu Mas? Gitu. CSR lah. Dana CSR. Dana CS. Corporate Social Responsibility. Jadi dana CSR-nya mau dibuang kemana? Misalkan grup Jarum pasti punya dana CSR besar kan. Terus dia dibuang ke startup yang memang buat social organization, NGO, non profit organization kan. Ya itu kan dari segi lembaganya juga beda kan, biasanya yayasan. Tapi tag-nya mau bantu di mana? Dan gimana kalian bisa dapat dana CSR yang meyakinkan itu dari itu? Kan tetap harus bangun portofolio yang bagus. Mungkin kalau tiba-tiba out of nowhere aku mau buat startup cuman bantu orang dong, kasih aku dana CSR, kenapa? Maksudnya gitu. Jadi kan hidup di dunia nyata ya. Jadi ya tetap harus menurut aku bisnis yang sehat adalah tetap harus buat profit sih. Itu yang kadang anak IT tidak sadar dan hidup di dunia yang kayak boleh pingin bantu, pingin itu, tapi harus berpikir secara bisnis tuh bisa nggak? Karena startup ini banyak yang mati kan akhirnya. Akhirnya diakuisisi TikTok kan yang kemarin Tokopedia. Bukan anak bangsa lagi kan udah kepepet. Udah minus terus dan sebagainya. Tidak mikir profit di depan, bukan berarti salah ya. Banyak orang pintarnya juga di sana. Tapi
Ya gimana kalau nggak profit juga akhirnya dimakan yang profit. Terus kalian tahu TikTok itu profit dari mana? TikTok itu software company, teman-teman. Jangan dikira yang kalian scroll TikTok ini cuma bikin lucu-lucu, bagus ya TikTok bantu kita. No, TikTok itu adalah software company namanya ByteDance. ByteDance ini software company yang ngejual semua part yang disediakan TikTok. Kalian kalau punya uang bisa beli live streamnya TikTok, bisa beli keranjangnya TikTok, bisa beli cloud kompunya TikTok, bisa beli CDN-nya TikTok. Semuanya diketeng sama dia. Search aja ByteDance. Bisa Esport sempat meeting sama ByteDance, pingin ambil live streamingnya dan sebagainya. Dan mereka menunjukkan semua teknologinya itu di platform TikTok. Ini loh aku punya produk. Teknologinya ini belakangnya. Kalian mau beli nggak? Dan tahu nggak sih, ada programmer ByteDance yang anak Surabaya. Sekarang lagi di Singapura. Ada loh orang-orang kayak gitu loh. Nah itu adalah mindset bisnis yang harus ditekanin ke teman-teman gitu. Jadi kalau teman mau berbisnis, gimana kalian bisa makannya, gimana kalian bisa bayar gajinya. Ya boleh pakai program CSR, tapi kalau bantu orang, ya bantu orang gimana kita bisa dapat profit back-nya tanpa harus membebani orang tersebut, tapi kita bisa bantu orang gitu kan. Kalian tahu nggak sih Rakuten itu kalau di Jepang itu berlangganan. Jadi e-commerce itu kita bayar bulanan. Untuk listing bayar bulanan, kita kalau mau pakai premium pun kita bayar bulanan. Tapi kan konsep itu yang nggak pernah dipakai sama e-commerce Indonesia karena saling saingan kan. Harusnya listing bulanan. Orang-orang yang udah dapat revenue puluhan juta itu harusnya listing bulanan di Tokopedia biar ada revenue-nya. Sekarang kan nggak ada, hanya potong aja. Ya itu yang harus jadiin itu. Jadi makanya lainnya bisa thriving, Amazon bisa thriving, bahkan semuanya bisa thriving, tapi kita malah begini gitu. Nah, TikTok itu bahkan dari platformnya sendiri dapat revenue gila-gilaan dari ads. Terus dapat revenue gila-gilaan dari shop. Enggak, shop dia bakar uang. Itu shop bakar uang. Tapi bakar uang dari revenue dia sendiri. Nah, aku jelasin. Kenapa TikTok bakar uang sebesar itu di Indonesia? Karena itu adalah revenue ads mereka di Eropa. Dialihkan ke Southeast Asia untuk ngegedein e-commerce-nya di sini. Nah, itu kan strategi bisnis kayak gitu yang nggak pernah dipikirin sama kita kan. Nah, kita kan bakar uang. Tapi kan kalau kita misalkan bisa buat bisnis sederhana, nggak usah tiba-tiba software agency aja deh. Sebagai programmer, kita kerjain software buat orang. Ya udah, kita harus profit gitu. Kita harus bisa menghasilkan untung. Gitu. Itu yang harus di-shape. Karena aku sendiri pernah buat startup yang ternyata bleeding. Ketika investmentnya stop, aku bisa utang loh. Nah, itu yang harus dipikirin. Jadi sampai sekarang aku selalu buat produk IT yang memang bisa menghasilkan keuntungan. Gitu, selain membantu orang. Nah, teman-teman juga misalkan bisa trade yang aku buat. Teman-teman nanti kalau listing di bisa trade juga harus bayar gitu. Harus menghasilkan revenue juga buat perusahaan dan kita akan kasih service sesuai dengan bayaran kalian. Intinya gitu. Jadi nggak bisa kita hidup di dunia yang kayak kalau teman gue bilang City Notice distopia gitu-gitu yang orang kita pure bantu orang tanpa kita dapat getback ya nggak bisa. Tapi tetap harus kita buat bisnis harus ngerti tadi structure mau bantu di mana, gimana cara kita bisa dapetin uangnya, gimana kita bisa bantu orangnya. Dapetin uangnya itu bisa jadi CSR, bisa dari investment dan lain-lain. Tapi kita jadi harus di structure yang bagus. Gitu sih. Semoga menjawab yang dari saya. Thank you. Ya, saya ingin bertanya satu lagi, boleh Kak? Nah, mungkin kalau saya kan ini apa? Ya, mohon maaf, mungkin saya lupa mengenalkan diri ya. Ini saya namanya Muhammad Firza Karisma, terus saya juga lulusan baru dari uh, Universitas Brawijaya, jurusannya itu Pendidikan Teknologi Informasi. Dan untuk sekarang ini keadaannya sih sudah ini ada di salah satu perusahaan kayak apa bootcamp gitu, bootcamp offline kita seperti itu. Dan juga saya juga suka belajar ini apa kayak bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah ini mungkin ada nggak apa sedikit tips untuk kayak manajemen waktunya itu bagaimana membaginya, kemudian apa agar ya bisa apa
bisa self improvementnya itu bisa dapat gitu. Oke, ya sebenarnya kalau membagi waktu kan dari kita sendiri ya. Jadi kalau bisa ya itu sih sebenarnya tips yang gini, kalau misalkan kamu mau belajar bahasa, baiknya langsung diaplikasikan sehari-hari sih, karena kalau kamu nggak pernah ngomong juga percuma. Jadi tips aku sih bukan manajemen waktu, tapi cari circle yang mau belajar bareng. Jadi misalkan kamu belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya? Hajime Mashite, Iya, David bahasa Otaku Jepang. Mas, Yoroshiku onegaishimasu, Oteka Yes, bersama Mas. Deska. Aku udah aku udah lumayan bisa sih. Tapi itu harus cari circle yang bisa kalian ngomong sehari-hari gitu. Kalau dulu aku bahasa Inggris emang ya aku dulu bahasa Inggris aku kerjanya di Binus International School dulu. Tiap hari ngomong bahasa Inggris. Kerja di US tiap hari. Jadi harus punya circle yang tiap hari ngomong. Kalau enggak percuma, asli percuma. Susah. Nggak bakal bisa. Gitu sih. Semoga membantu ya. Oh ya. Ya, terima kasih banyak Kak David atas jawabannya. Hai, hai, hai. Oke, terima kasih Mas Mirza atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas David atas jawabannya. Mas, mungkin kita pindah ke Slido kali ya, Mas. Mas Boleh, boleh. operator, tolong di share screen. Slido itu apa ya? Kayak platform buat nanya gitu, Mas. Oh. Oke, mungkin aku langsung mulai ke pertanyaan yang paling banyak dapat vote nih. Dari Anonymous. Aduh, sayang banget Anonymous. Saya mahasiswa semester 6, tapi coding nggak lancar. Akademik bagus, tapi kalau ngerjain tugas coding kayak nol banget. Sekiranya gimana mengejar ketertinggalan itu ya, Mas? Thank you. Kalau nggak suka coding, baiknya jadi bisnis analis, project manager, dan sebagainya sih. Bisa belajar yang lain. Gitu kalau merasa nggak itu. Jadi coding itu bukan suatu paksaan, tapi suatu bakat dan suatu kesukaan sih. Gitu. Jadi bisa cari minang bidat lain daripada dipaksain. Terus, Benar. terus. Oke, lanjut ke Ray. Hmm. Izin tanya Kak, public speaking seperti apa yang penting untuk anak IT? Dan level bahasa Inggris mana yang bisa untuk kerja di luar negeri atau remote? Ya level bahasa Inggrisnya harus bisa jelasin teks-teks sih paling sama flow. Dan public speakingnya harus bagus, harus latihan. Makanya yang jarang nih kelas di Mas, Indonesia yang laris itu yang dia jualan gimana cara cepat kaya, tapi nggak pernah jualan gimana cara kita lancar komunikasi, gimana kita bisa belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ada misalkan kelas yang tentang speaking gimana bisa lancar fluent itu bagus sih. Mending kalian ikut sih kalau menurut aku. Karena ya diajarin pendapatnya malah ada tekniknya. Jadi kayak aku bisa ngomong gini ya karena kompilasi emang belajar dari dulu gitu. Kenapa bisa tapi bisa ngomong? perlu TOEFL gitu nggak sih Mas kalau kerja di luar Enggak, negeri enggak, gitu? enggak perlu. Daily conversation aja. For example, you are doing daily meeting and you are doing the one task that, hey, today I'm doing the logic that you requested yesterday. The logic is blah 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 blah, and I have difficulty in doing this, and I think today I will do this part. Meanwhile, I will ask you if I have something, misalkan yang ada question atau gitu-gitu doang sebenarnya. Tapi kan kayak I gitu juga see. butuh belajar, nggak bisa nanti kan Iya. udah haheho kan. Nah, itu yang harus dipelajarin sih. Jadi ya kalau kalian punya circle yang bisa ngomong bahasa Inggris, bisa jelasin atau kalian bisa latihan kalau lagi jelasin kode, latihan pakai bahasa Inggris aja coba. Gitu. Oke, thank you Mas David karena ini waktunya sudah habis ya teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh ke Instagram Mas David Ini mungkin. nih yang bagus nih, Ray jago data analis. Yang S2 tadi mana nih? Rosie. Gue mau Oh jawab. ya, oh boleh Mas. Ya, ini uh, kita selamanya akan jadi bangsa tertinggal kalau kita berpikir ijazah nggak terlalu penting. Kalau memang di luar negeri ijazah nggak terlalu penting, kenapa universitas yang bagus ada di luar negeri semua? Ya, ini tuh bukan tentang seberapa kamu bisa dapat gaji setelah kamu lulus kuliah. Ngerti nggak? Ini tuh bukan tentang kamu S2 nanti gajimu dari 10 juta jadi 50 juta tambah kaya. Itu tuh bukan tentang itu sekolah. Sekolah tuh tentang jaringan, tentang mindset,
tentang pola berpikir, tentang kedewasaan. Karena aku S2, aku bisa kenal-kenal teman-teman IT yang ada di top level. Aku bisa collaborate sama mereka. Aku bisa dapat partner baru. Aku bisa ngerti gimana flow-nya machine learning. Aku bisa ngerti mindsetku gimana sih harusnya di dunia IT. Kenapa orang bilang ijazah nggak terlalu penting, tapi orang-orang kaya kuliahin anaknya di luar negeri? Kan konyol. Ya karena di luar negeri mindsetnya udah berbeda. Type mindset dia tuh berbeda. Ketika kita kuliah di US, kita nerima culture US, kita nerima culture London. Itu nge-shape mindset kita yang orang yang jadi orang yang berbeda. Akan lebih maju tentunya dengan kita yang hanya di rumah. Jadi kuliah itu bukan tentang ijazah, nggak terlalu penting. Emang nggak ditanyain kompetensi kamu yang ditanyain. Tapi kuliah ini tentang gimana kita dewasa, gimana shape. Kalian kuliah juga kan, kalian jadi belajar. Kalian masuk. Coba kalian nggak kuliah, kalian mau ngapain? Kecuali kalian ada kerjaan yang mau profitable. Jadi bukan tentang kita S2, S1, S3 itu dapat gaji bisa jadi 30 juta, jadi 100 juta. Tapi gimana proses pendewasaan diri kita, gimana proses kita secara akademik, secara pintar tuh naik. Gimana kita secara culture, secara mindset tuh bagus, public speaking kita jadi nambah, relasinya. Nah itu tuh, kalau udah mikir gitu udah nggak bakal jadi negara maju. Kalau ngomong gitu kenapa ada Harvard? Bubarin aja Harvardnya. Kenapa nih? Ini ya, ini. Kenapa yang dapat investment lulusan luar negeri semua? Foundernya. Kalau sekolah nggak penting. Kenapa yang lulusan Cambridge, lulusan gitu dapat investment? Startup di Indonesia. Nggak lulusan Universitas Politeknik biasa. Kalau sekolah nggak penting. Ya itu aja. Jadi itu bukan tentang itu juga. Itu masalah yang kompleks dan itu. Jadi kalau berpikir sedangkal itu ya sorry to say. Gue bukan bagian orang-orang yang itu. Gue masih menganggap edukasi itu adalah penting karena gue seorang edukator. Gitu. Iyalah, founder startup lulusan Harvard. Ya, kenapa nggak biayain yang founder? Ya karena mereka kalau ngomong ya udah beda. Udah bagus pasti kalau ngomong. Begitu. Kebanjiran fakta. Ya. Oke. Oke, setuju sih Mas. Soalnya kuliah menurut aku pribadi nih bukan cuma tentang memperbesar peluang kita buat sukses, tapi ngubah gimana cara kita bersikap, cara kita berpikir. Iya, Nice banget. kalau ngomong Bill Gates aja, udah Bill Gates pintar banget, udah dari startup siapa gitu kan. Mark Zuckerberg juga pintar banget, udah punya. Jadi dia udah menganggap kayaknya gue fokus di tempat lain gitu, kecuali gitu ya. Tapi kalau lu juga masih striving dan ya sekolah aja, selesai aja, do your part aja. Tapi jangan berpikir kalau dengan S2 gaji gue nanti jadi 3 kali lipatnya dengan S3. Ya enggak lah, di luar kompetisinya nggak diukur seperti itu. Tapi gimana kita berkembang secara individu lewat sekolah itu. Gitu. Setuju Mas. Oke, Mas David gimana nih? Masih semangat menjawab atau kita sudahi? Mau ada yang tanya lagi nggak? Kayaknya masih banyak yang ada tanya deh. Oke deh. Kebanjiran fakta. Udah dong bang, mau sholat dulu ya. Udah sholat dulu lah. Oke. Mungkin operator bisa diturunin lagi share screen-nya. Tuh ada yang mau tanya tuh, satu orang tuh. Yang mana nih Mas? Nggak tahu deh ya. Satu lagi deh, tanya satu lagi deh. Tuh. Oh, satu lagi. Yang raise hand Satu kali lagi ya ya. Mas? Iya. Boleh. Oke, halo Mas. Halo, halo Mas David. Perkenalkan dulu, saya Bijana dari Bali dan saya baru lulus dari SMK. Nah, saya tuh langsung pertanyaan saya itu lumayan tertarik sama ngomongin tentang database dan cloud engineering. Dan saya juga agak overthinking juga ya nanti semisal lulus kuliah, karena kan kayak Mas David bilang itu startup tuh ngambil orang ber yang udah lebih senior lah daripada orang-orang yang baru belajar gitu. Nah, untuk survive dari sana tuh gimana gimana tanggapan Mas David?
start dari nol ya. Ya harus mau kerja di mana dulu aja yang mau terima kamu. Aku jadi guru. Kadang kan kita nggak dapat yang kita inginin di awal. Tapi gimana cara pas aku jadi guru, aku tetap mau jadi programmer itu kan yang penting. Ngerti nggak maksudku? Jadi aku juga dulu sama kalian lulus pengen kerja di Tokped Bukalapak, tapi kan nggak bisa. Sampai sekarang aku udah di titik bisa nolakin kerja dari mereka. Tapi kan ya harus mau terima fakta dulu. Ya kalau memang aku keterimanya misal ya, ini bukan berarti pekerjaan yang jelek ya. Aku butuh duit banget, aku harus jadi kasir Indomaret dulu. Ya udah kerja aja dulu. It's okay. Bekerja itu bukan hal yang jelek. Itu yang dirusak sama generasi kita sekarang. Ih, lulus cuman kerja kayak gitu. Ya udah sih, gitu. Namanya gue bekerja. Bekerja itu adalah hal yang bagus menurutku. Ya kerja-kerja aja. Tapi kalau kamu mimpi tetap jadi programmer, ya gimana kamu berusaha, itu yang penting. Aku itu, pas jadi guru, aku apply ke berbagai macam perusahaan. Termasuk BINUS ya. Akhirnya masuk juga kan di BINUS, dikasih kesempatan. Nah, ketika kesempatan masuk, itu baru gimana kamu bisa thriving. Gitu, teman-teman. Jadi jangan beranggapan, misalkan, aku siapa ya, nyarinya udah pengalaman. Ya, mimpimu turunin dulu dikit. Nggak harus yang di startup itu, tapi coba cari kerjaan, akhirnya cari pelan-pelan. Gitu tuh kan yang teman-teman nggak mau kan prosesnya. Nah, kalau aku dulu nggak mau jadi guru, aku nganggur aja dulu. Sampai jadi programmer, tapi kan nggak kayak gitu. Aku jadi guru aja dulu. Ya gitu sih. Jadi kalau ngejar gengsi ya nggak ada habisnya. Tapi kalau kayak benar, kalau misalkan kalian lulus jago, menurut kalian jago coding belum keterima ya, misalkan dapat kerjaan yang nggak sesuai dengan kalian codingnya tapi tetap coding ya malah bagus. Tapi kalau kalian yang butuh duit banget, kerja apapun itu oke gitu, sambil kalian kejar mimpi kalian gitu, karena nggak semua orang bisa dapat keinginannya di at the first time. Nggak semua orang lulus kuliah bisa kerja di Tokopedia, itu nggak semua gitu. Itu ada fakta kayak gitu, jadi ya tetap semua orang harus berproses masing-masing gitu. Oke, Mas, siap. Betul. Jadi intinya gini ya, teman-teman. Bukan tentang kita gimana bisa kaya dan sebagainya, tapi gimana kita bisa mengupdate kemampuan diri kita gitu loh. Gimana kita bisa value orang, gimana kita bisa ngupdate kemampuan diri kita, gimana kita bisa berproses dari jenjang ke jenjang kayak perjalanan hidup aku. Nggak semua orang lulus langsung kaya. Itu teman-teman, orang yang gajinya di Indonesia di atas 100 juta aja, itu cuman 1% kurang. Itu cuma 1% kurang loh. Bahkan lebih kecil. 99% itu orang yang gajinya biasa. Jadi gimana caranya kalian misalkan beli itu dan ini sebagainya, ya itu kan melalui proses. Nggak ada orang lulus mau langsung kaya, itu nggak ada. Ya harus proses. Itu yang harus dipotong di generasi kita, itu berproses itu penting gitu. Jadi kalau kalian ya startup nerimanya yang senior-senior ya jelas, makanya kalian harus bangun portofolio sendiri, itu pakai proses, nggak bisa langsung keterima di startup itu gitu, nggak bisa instan gitu. Misalkan lu lihat gue main Harley mulu dan sebagainya, enak dan sebagainya, kan gue udah susah dulunya gitu dan lain sebagainya. Jadi ya harus proses gitu, walaupun kalian punya acuan. Dulu pun aku bener-bener ngaca sama, gue dulu ngefans sama Alamanda Shantika gitu, gue pinginnya jadi kayak dia gitu ya, tapi kan harus ngejar prosesnya itu loh, yang berat kan, itu yang harus teman-teman jalanin gitu. Jadi ya kalau kerja apapun dulu nggak masalah, jadi yang keterimanya aja karena orang tuh mungkin pikirannya tech winter ya, tech winter susah cari kerja, bukan susah cari kerja, kalian mau nggak kerja yang dari bawah dulu, intinya kan gitu kan. Gitu, kalau mau dari bawah ya oke, kalian berproses gitu teman-teman. Semoga membantu ya. Siap, Mas. Makasih, Mas. Iya. Oke, thank you Mas. Aku mau ngingetin lagi teman-teman, jangan lupa untuk ngisi absennya ya, ada di kolom chat. Mas David, kayaknya teman-teman pengen pamer nih di Instagram, kita foto bareng dulu kali ya Oh, Mas. boleh. Ayo, gayanya yang pertama GDSC dulu kali Mas. Oh, begini ya, JDST itu begini. Betul. Oke, Oh, operator, silakan Umar dipandu. tag aku di Instagram ya, yang banyak, Siap. biar penuh notif hari ini, biar jebol.
Nah, tuh teman-teman. Tag di Oke, semuanya Instagram yang banyak. prepare. Hitungan mundur dari 3, 2, 1. Oke, terus kita foto sekali lagi. Gayanya apa nih, Mas? 3. Mungkin dari bisa ekspor. Ah, nggak Ada usah, boleh. biasa aja, biasa aja. oh, biasa aja. Biasa aja. Senyum Oke. juga Gaya nggak apa-apa. bapak-bapak kali ya, Mas. Oh, iya, boleh. Boleh, Span, teman-teman, gaya bebas dulu. Ada yang gambar kapibara ya, nggak orang ya. Oke, hitungan mundur dari 3, 2, 1. Oke, aman. Terakhir mungkin teman-teman boleh pegang benda terdekatnya untuk difoto. Silakan Kamu pegang pegang benda ubi ya. terdekat Kamu kalian. lagi makan ubi tadi. Oh iya, sarapannya sehat banget ya Mas ya. Iya. Oke, 3, 2, 1. Oke, selesai. Silakan kembali ke MC. Oke, terima kasih Mas Umar, terima kasih Mas David atas materinya yang hari ini sangat daging, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Seru banget hari ini. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Terima kasih Iya. banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Influencer Talk yang berikutnya. Thank you, Thank you, teman-teman. Mas. Terima Makasih, kasih Mas. Mas Bye. David. Makasih Mas David. Mas Apa, Makasih, Mas. teman-teman. Iya. Makasih Mas. Aku live ya. Terima Makasih sukses Mas. Makasih, terus. Mas. Siap, Mas. Makasih banyak, Amin, Mas. amin, amin. Sukses terus Mas. Jangan lupa untuk isi absen ya, teman-teman. Jangan lupa isi absen, absen, absen. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world, from North America to Europe, Africa, and across Asia. We encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk membuat Indonesia berdasar. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities, and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase,